Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Nur Alamsyah. Kali ini kita akan berbagi caranya bagaimana kita men-scraping data dari website. Teknik scraping ini biasa atau lazim digunakan para researcher atau para peneliti untuk mengumpulkan dataset. Nah, teknik scraping ini sendiri sebenarnya ada beberapa cara, gitu ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan tools. Dan kali ini tools yang akan kita gunakan itu adalah tools Octoparse. Nah, tools Octoparse ini menurut saya cukup powerful untuk mengambil data dari website. Tentunya untuk keperluan riset. Nah, bagi rekan-rekan mungkin yang belum memiliki tools ini bisa diinstal, tinggal ketikkan saja di Google ya. Kata kuncinya adalah Octoparse. Nah, kemudian nanti bisa di-download, kemudian diinstal. Tools Octoparse ini bisa kita gunakan secara gratis. Namun tentu ada batasan ya. Batasannya itu adalah maksimal kita bisa mengekstrak sampai 10 kali saja gitu ya. Kalau mau lebih dari 10 kita bisa mengupgrade akun kita untuk berbayar. Baik rekan-rekan, kita akan coba demonstrasikan caranya bagaimana men-scraping data. Kali ini misalnya kita ingin mengambil data dari salah satu website online travel agent ya atau OTA, misalnya Traveloka ya seperti ini, dan saya sudah cari data tiket pesawat untuk penerbangan rute Jakarta, Bali, Denpasar dengan waktu tanggal 7 November tahun 2022 untuk kelas ekonomi. Nah, di sini saya mendapatkan ada banyak data dan data ini nanti akan coba kita scraping ya, atau kita ambil. Di mana data ini ada nama pesawat, kemudian departure time atau waktu keberangkatan, kemudian arrival time, waktu kedatangan, kemudian juga duration ya, durasinya, kemudian juga total stop ya, apakah pesawat ini transit atau langsung direct seperti itu. Nah, caranya adalah dengan kita mengcopy dulu URL yang ada di bagian atas browser. Kemudian setelah kita copy, kita ke Octoparse, tool Octoparse ini, lalu kita paste di kolom ini, ya. Nah, nanti di sini muncul satu valid URL font. Kemudian kita klik tombol Start. Nah, setelah kita klik tombol Start, nanti tools ini akan mendeteksi secara otomatis ya data-data yang bisa di loading untuk bisa nanti diekstrak menjadi dataset. Oke, kita tunggu saja loading, kemudian nanti ada load otomatis ya, kita tunggu saja. Oke, baru 34% ya. Oke, memang ini memakan waktu, apalagi kalau data yang akan di loading itu cukup banyak ya. Dari pengalaman saya, kalau data di atas 100 itu bisa memakan waktu 1,5 sampai 2 menit ya. Tergantung juga sebenarnya dari kecepatan internet yang kita gunakan. Gitu ya. Tentunya semakin cepat kecepatan internetnya akan semakin cepat juga loading datanya. Ya. Oke, di sini masih detecting web page data, dia loading datanya. Tentu kita tunggu sampai dengan selesai. Oh ya, kemudian satu lagi, data ini mungkin ya ada kemungkinan untuk case-case tertentu itu tidak terloading semua gitu ya. Yang nantinya sebenarnya dikhawatirkan tidak terekstrak gitu ya. Nah, nanti bisa kita gunakan secara manual. Jadi bagian-bagian yang ingin kita tambahkan
untuk bisa kita ambil datanya, itu bisa kita tambahkan secara manual. Atau misalnya kita tidak ingin menggunakan auto detection gitu ya untuk loading data. Nah, kita bisa gunakan cancel auto detection, kita klik cancel auto detection, lalu kita memilih secara manual. Misalnya, saya hanya ingin memilih data nama maskapai, kemudian juga duration, kemudian juga price. Ya, berarti hanya 3 kolom itu. Ya, artinya kita tinggal pilih secara manual saja, ya, tidak auto detection. Nah, untuk video kali ini kita menggunakan auto detection list datanya, ya. Jadi dia akan meload secara otomatis data-data yang nanti bisa diekstrak. Kemudian satu lagi, tools Octoparse ini banyak juga digunakan oleh para researcher untuk mengambil data dari website yang halamannya itu banyak gitu ya, karena kan bisa jadi data itu misalnya ada di page 1, page 2, page 3, dan seterusnya. Nah, nanti di video tutorial berikutnya kita akan mencoba yang banyak halaman ya. Nah, ini salah satu kelebihan dari tools Octoparse ini. Oke, nampaknya sudah selesai, sudah terchecklist seperti ini ya. Nah, nanti kita akan bisa lihat data yang di capture di sini ini menunjukkan data yang nanti bisa kita ekstrak. Oke, jadi di sini ada departure time, arrival time, kemudian direction, ya, duration, price, gitu ya, kemudian detail penerbangan, schedule dan lain-lain, ya. Nah, anggaplah kita sudah selesai untuk meloading datanya, kemudian kita klik tombol Create Workflow, ya. Nah, ketika kita klik Create Workflow, nanti di sebelah kanan akan muncul workflow-nya gitu ya. Dan kita bisa menambahkan page sebenarnya secara manual di sini ya, loop item, ekstrak data dan seterusnya. Nah, nanti untuk video berikutnya mungkin untuk tingkatan yang lebih advance ya. Jadi kita bisa men-setting secara manual. Oke, kalau sudah, di sini nanti ada preview more data. Ini cukup lama ya, jadi semakin banyak datanya, untuk preview datanya juga cukup lama. Dan jika kita tidak ingin menunggu preview datanya, kita bisa langsung klik tombol run di bagian kanan atas. Ya, kita klik tombol run seperti ini. Oke, nah nanti di sini ada pilihan run on your device atau run in the cloud. Ya, jadi kalau in the cloud itu ya berarti bukan di device kita nanti nyimpennya ya, bukan di laptop kita tapi di cloud. Nah, untuk video kali ini kita akan coba yang standar mode di device kita ya, lokal device kita. Jadi nanti menyimpannya di laptop atau di komputer kita. Kita klik standar mode. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita tunggu untuk mengekstrak data. Jadi tadi sudah loading data, kemudian data yang di loading tadi itu diekstrak ya, di running, diekstrak untuk bisa mengambil data-data tadi dan bisa untuk disimpan menjadi file tertentu, apakah nanti file CSV, file Excel dan lain-lain ya. Kita coba tunggu, dan ini membutuhkan waktu lumayan juga ya, semakin banyak datanya tentu waktu untuk ekstraksinya juga semakin lama gitu ya. Dari yang saya coba, misalnya ada 100 data, itu masih sekitar 1 menitan lebih sedikit ya, jadi masih di bawah 2 menit. Tapi lagi-lagi ya ini tergantung dari kecepatan internet kita, ya, kestabilan internet kita juga, ya, internet yang kita gunakan untuk mengekstrak data ini. Oke, nah ya sekarang sudah maju ke page yang kedua, ekstrak page yang kedua. Tadi ekstrak page pertama sudah selesai, kemudian maju ke page yang kedua, gitu ya. Kita tunggu ada berapa jumlah item yang diekstrak. Tentunya akan sama seharusnya ya, nanti akan sama dengan jumlah data yang tadi ada di website Traveloka gitu ya, dengan periode tertentu. Baik, kita coba tunggu ya sampai data ekstraknya lengkap, selesai semuanya. Nah, sekarang sudah masuk ke page yang ketiga. Nah, ini cukup banyak nampaknya datanya. Biasanya sudah lebih dari 50 ya kalau sampai page yang ketiga gitu ya. Oke, kita tunggu sampai nanti selesai.
gitu ya. Sudah ada 47 data extracted yang dibagi menjadi 3 page. Gitu ya. Sudah 52. Oke, kita tunggu apakah nanti ke page yang keempat ya. Di sini juga ada informasi mengenai average speed-nya, di rata-rata kecepatan sekian baris per menit gitu ya. Di 1 menitnya itu bisa menghasilkan sekian baris ya. Oke, dan di sini ada informasi duplikat. Nah, ini canggih juga, salah satu kecanggihan dari Autoparse. Nanti bisa remove duplicate ya. Secara otomatis dari sini bisa remove duplicate. Jadi sebelum kita ekstrak filenya menjadi datanya menjadi file, nanti kita bisa remove duplicate terlebih dahulu. Jadi kita pastikan tidak ada data yang duplikasi gitu ya di kumpulan dataset yang akan kita buat atau yang akan kita generate. Oke, di sini ada time span 2 menit sekian detik gitu ya. Oke, ini kita tunggu. Sudah page yang keempat. 70 data yang diekstrak. Gitu ya. 70 data dengan indikasi duplikatnya itu ada 5 line. Ya. Indikasi duplikatnya itu ada 5 line. Ya, kita tunggu. Sudah 70 data ekstraktif. Oke. Average speed ini tergantung dari kecepatan internetnya ya. Kalau dia stabil ya seharusnya tidak naik turun ya, atau naik turunnya tidak terlalu besar gitu ya. Oke, duplikatnya masih 5 diindikasikan ya. Nanti sebelum kita ekstrak jadi file, tentu duplikat ini kita remove dulu ya. Jadi ada remove duplikat. Oke, time span nambah ya 3 menit sekian detik, tidak apa-apa. Nah, sudah selesai. Jadi task atau tugas Cengkareng Denpasar 7 November 2022. Time span-nya 3 menit sekian, lumayan lama ya, 3 menitan ya. Oke, kita ekspor data. Nah, di sini diindikasikan tadi kan ada 5 duplikat ya. Nah, kita remove duplikat saja. Oke. Kita remove duplikat, loading. Nah, di sini ada pilihan. Ekspor datanya mau ke Excel, CSV, JSON, atau HTML ya. Di sini juga ada opsi ekspor ke database, tapi kita gunakan saja misalnya Excel ya. Atau CSV juga boleh. Tapi saya di sini coba ke Excel dulu. Oke. Nah, kemudian nanti kita pilih direktori mana ya yang akan kita taruh. Oke. Lalu kita simpan. Ya, seperti ini. Oke. Ya, sudah selesai rekan-rekan. Tinggal kita buka di foldernya dan datanya sudah siap dan akan menghasilkan data seperti ini nanti di Excel. Kemudian nanti tinggal kita cleansing ya, tinggal kita bersihkan datanya atau mungkin tidak semua kolom kita ambil. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Oke, ini sangat membantu sekali ya rekan-rekan semuanya untuk menjadi dataset yang akan kita analisis nanti gitu ya. Demikian video kita kali ini, sharing kita kali ini. Next kita akan membahas masih menggunakan tools ini, namun kita akan mengcustom ya menjadi beberapa page sekaligus yang bisa diekstrak. Demikian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.